Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sri Wahyuni, NPM 186300038, Fakultas Teknik Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi multiple window. Nah, langsung saja. Nah, jadi di situ ada persoalan yang dihadapi oleh banyak pemakai komputer. Nah, jadi di sini ada beberapa persoalan yang harus kita lihat, seperti perlu melihat lebih dari satu sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugas. Pada tampilan besar, timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Pada tampilan kecil, window terlalu kecil untuk dapat efektif. Nah, jadi ini adalah persoalan yang dihadapi oleh banyak komputer. Jadi kita tuh sebagai pemakai komputer, kita harus mengetahui kendala apa saja yang akan kita hadapi setelah kita memakai komputer tersebut. Selanjutnya ada perancangan window tunggal, yaitu ada komponen window. Komponen window terdiri atas judul, bingkai foto atau border atau frame, dan scroll bars. Apa itu judul? Judul itu untuk mengidentifikasi window. Terus tempat judul dapat berubah warna untuk menunjukkan window yang sedang aktif. Nah, jadi ini adalah judul. Ini bagian judulnya di control panel. Nah, ini contohnya. Setelah itu ada lagi bingkai border atau frame. Apa itu bingkai? Bingkai itu untuk menandai batas window. Nah, jadi bingkai itu yang ini. Nah, ini namanya bingkai. Tuh, ini bingkai ya. Nah, setelah itu ada scroll bar. Apa itu scroll bar? Scroll bar adalah untuk menggulung atau memindahkan tampilan ke isi window. Nah, jadi ini adalah perancangan window tunggal dari ada judul, bingkai, dan scroll bar. Selanjutnya ada aksi-aksi window meliputi. Nah, jadi window itu mempunyai aksi-aksinya juga. Jadi ada aksi membuka, open atau open action. Nah, jadi aksi membuka apa itu? Window dibuka dari icon atau menu dengan suatu perintah yang diketik pilihan menu, perintah suara, klik atau klik ganda, umpan balik sangat bermanfaat. Jadi aksi membuka open window itu setelah kita lihat dari ketikan, pilihan menu, perintah suara, klik atau pilihan ganda, umpan, jadi windownya itu akan ikutan terbuka. Nah, setelah itu ada penjelasan dari aksi membuka, menempatkan, dan menentukan ukuran. Dari penjelasan aksi membuka menempatkan ini, kita jelaskan ada window tampil di tempat yang dirancang dengan ukuran yang sama. Setelah itu, window ditampilkan pada tempat dan ukuran terakhir. Window ditampilkan menggunakan pendekatan perhitungan yang menentukan dan ukuran berdasarkan window. Window ditampilkan dekat fokus, window pesan ditampilkan secara otomatis. Nah, ini merupakan dari aksi membuka, menempatkan, dan menentukan ukuran pada aksi window. Selanjutnya ada lagi, yaitu aksi menutup atau close action. Apakah itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Window mempunyai ikon kecil untuk menutup dirinya. Window dapat juga ditutup dengan tombol close, cancel, atau OK. Nah, jadi ketika aksi menutup di bagian window, arti dari menutup kan pasti meng-close. Nah, jadi ada beberapa tombol, yaitu ada close, cancel, atau OK. Setelah itu untuk bagian D, ada aksi mengubah ukuran resize action. Nah, jadi di situ Microsoft Windows, US 2 dan lain-lain memungkinkan resize dari seluruh pojok
dan keempat sisi. Beberapa sistem memungkinkan window diminimasi atau maksimasi. Nah, terus selanjutnya kita akan ke materi lainnya. Nah, di sini ada lagi yaitu aksi memindahkan atau move action. Apa itu aksi memindahkan? Nah, jadi pada window itu, pada Mac OS, Microsoft Windows, dan lain-lain, title bar dapat diseret untuk memindahkan window. Beberapa sistem mengharuskan seluruh window terlihat di layar. Nah, ini merupakan aksi memindahkan move action. Setelah itu ada lagi aksi membawa ke depan atau mengaktifkan. Ini merupakan aksi dari window juga. Ketika digunakan, window bertumpuk perlu dibuat mekanisme untuk membawa window ke depan dan mengaktifkannya. Nah, jadi caranya tuh ada. Jadi caranya tuh seperti ini. Mengetikkan perintah dengan keyboard. 2. Mengklik pada daftar menu daftar window yang terbuka. 3. Mengklik bagian apapun dari window. 4. Memindahkan kursor ke atas window. Nah, kita lihat dari gambarnya. Di sini ada bagian menu dari cara-cara tumpukan window. Nah, ini caranya. Terus ada lagi yaitu perancangan multiple window. Jadi multiple window itu mempunyai perancangan juga. Nah, tantangan untuk memberi akses kepada banyak sumber informasi telah membangkitkan banyak solusi seperti adanya multiple monitors. Nah, apa itu multiple monitors? Yaitu digunakan untuk menampilkan informasi. Jarak antar monitor memperlambat pekerjaan. Nah, ini adalah multiple monitors. Sedangkan rapid display flipping adalah perpindahan di antara tampilan pada satu monitor secara otomatis atau dikendalikan pemakai. Nah, ini adalah penjelasan dari rapid display flipping. Yang C yaitu split display. Yang C adalah untuk menampilkan dua bagian dokumen atau lebih, atau dua dokumen atau lebih. Contoh WordStart, WordPerfect, dan Lotus 123. Nah, ini adalah split display. Selanjutnya ada lagi yaitu untuk bagian D fixed number, size, and place, and space filling tiling. Nah, jadi di situ ada penjelasannya. Di bagian itu ada tiling, yaitu pembelahan tampilan sederhana, sedangkan jumlah, ukuran, dan posisi tile selalu sama. Terus ada lagi yaitu variable size, place, and number, and space filling tiling. Nah, jadi maksud dari penjelasan di nomor E ini, mulai dengan sebuah window besar. Ketika window kedua dibuka, potong window pertama secara horizontal atau vertikal untuk menyediakan ruang bagi window kedua. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu non-space filling tiling adalah tidak seluruh tampilan perlu ditutupi. Jadi untuk bagian non-space filling tiling ini tidak perlu ditutupi semuanya, tidak seluruhnya. Terus ada celah di antara tila diperbolehkan tetapi penumpukan tidak. Nah, selanjutnya, nah di situ ada gambaran dari window zooming. Nah, apakah itu window zooming? Window zooming adalah pemakai dapat memperluas ukuran window hingga selayar penuh dan kemudian memperkecilnya kembali ke ukuran semula. Nah, jadi itu adalah window zooming. Jadi window zooming itu
dapat diperkecil sesuai dengan si pemakainya. Contohnya pada Microsoft PowerPoint. Nah, ini contohnya seperti di PPT. Nih bentuknya. Terus ada lagi contoh lainnya seperti ini. Ada lagi ini, koordinasi dengan window yang rapat, seperti adanya kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh developer. Misalnya terdapat pada asynchronous scrolling. Nah, apakah itu? Jadi synchronous scrolling itu scroll bar dari window yang satu dapat dikaitkan dengan scroll bar lainnya. Nah, itu adalah dari synchronous scrolling. Contohnya seperti tampilan pada Adobe Reader, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Terus ada lagi hierarchical browsing. Nah, apakah itu hierarchical browsing? Yaitu Windows yang satu berisi daftar isi atau daftar pilihan yang jika dipilih akan menampilkan isinya di window lainnya. Contohnya tampilan Window Explorer. Ini contohnya pada tampilan Adobe Reader. Nah, jadi tampilan Adobe Reader ini merupakan salah satu perangkat lunak untuk membaca PDF. Nah, jadi ini adalah tampilan Adobe Reader. Nah, selanjutnya ini ada lagi. Nah, ini adalah tampilan Window Explorer. Tampilan Window Explorer. Nah, jadi ini adalah contoh tampilannya. Apakah Window Explorer itu perangkat lunak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi. Ini adalah Window Explorer. Terus ada Direct Selection. Direct Selection adalah Direct Selection ini adalah tampilan contohnya. Nih bisa kita lihat di situ ketika kita mengklik icon, kata pada tulisan atau nama variabel pada program memunculkan window. Contohnya pada window help. Nah, ini contohnya pada direct selection-nya. Nah, selanjutnya di sini ada lagi two-dimensional browsing. Nah, di sini contoh dari si two-dimensional browsing. Di sini menunjukkan pandangan high level dari peta. Nah, di sini nih gambar peta, grafik, foto atau gambar lainnya di sudut yang di satu dan rincian di window yang lebih besar. Di sini contohnya. Nah, setelah itu ada lagi dependent window opening. Nah, dengan kita membuka window lainnya yang tergantung dengannya akan terbuka juga pada lokasi yang berdekatan dan memudahkan, contohnya pada tampilan Winamp. Nah, jadi ini adalah dependent window opening. Selanjutnya ini ada lagi dependent window closing. Apakah itu? Nah, jadi dependent window closing itu menutup window dapat menutup semua dependent window. Nah, itu adalah penjelasan dari dependent window closing. Selanjutnya ada lagi save or opening window state. Nah, apakah itu? Di sini keadaan terakhir sistem meliputi window dan isinya dapat disimpan. Nah, jadi save or opening window itu isinya itu dapat disimpan. Terus ada lagi melihat citra dengan multiple window. Nah,
cara membuat image browser sesuai kebutuhan pengguna seperti image generation. Apakah itu image generation? Yaitu membuat gambar atau diagram dalam ukuran besar. Nah, jadi ini ada lagi open-ended exploration. Nah, apakah itu? Jadi open-ended exploration itu melihat supaya lebih jelas bagian dari sebuah peta atau gambar. Selanjutnya ada lagi diagnostik. Apakah itu diagnostik? Penelusuran suatu diagram sirkuit, biasanya pada bidang kedokteran atau layout surat kabar. Selanjutnya ada lagi navigation and monitoring. Nah, ini merupakan citra dengan multiple window. Ada beberapa cara yang harus dibutuhkan oleh si pengguna. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita gunakan nantinya. Nah, setelah itu, materinya sudah habis ya. Nah, saya tutup dulu. Sekian dari saya, materi yang saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.